Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu. Di pembelajaran satu ini ada pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS ya, di halaman 113 sampai dengan 120. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan video pembelajaran terkait judulnya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap dari tema lain, kelas lain, bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya seperti ini ya. Nah, misalnya nih, kita kan kelas 6 ya adik-adik. Adik-adik mau lihat kelas 6, berarti pilih playlist kelas 6. Klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 6. Seperti ini misalnya nih, adik-adik mau lihat kelas 6 tema 2, berarti klik putar semua. Nah, nanti di sebelah kanan sini akan ada daftar playlistnya. Jadi ini dibuat berurutan mulai halaman awal sampai halaman akhir di paling belakang. Ya, jadi adik-adik bisa cari dari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Ada Lani ya ini ya. Kata Lani, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi penemu? Yuk kita belajar dari Pak Habibie. Nah, Karina aktifkan penanya dulu ya. Nah, adik-adik tahu Pak Habibie siapa? Kita baca aja dulu ya. Nih, dia gambarnya ini nih. Ini ketika beliau menjabat sebagai Presiden RI ya, dengan seragamnya dan waktu itu masih muda. Nah, kita baca dulu ya. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Bakharudin Yusuf Habibie adalah presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama di pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1.000 wagen kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Engineer ya dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Nah, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President. Ini tinggi sekali nih adik-adik posisinya ya. Sekaligus direktur dan penasihat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1969, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan kemudian Presiden RI yang ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia.
Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui sebagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Lalu, Habibie Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit tingkat dunia. Hebat banget ya adik-adik ya. Nah, adik-adik ada nggak yang bercita-cita seperti Pak Habibie? Nah, kita harus mengikuti jejak langkah Pak Habibie ya adik-adik ya, supaya kita bisa sukses seperti beliau. Nah, kita jawab pertanyaannya yuk. Nah, kita jawab di sebelah kanan. Yang pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Ya, nah ini topiknya adalah tentang biografi adik-adik. Ya, biografi siapa? Dari apa tadi Pak Habibie ya. Biografi dan sikap positif yang dijalankan oleh Profesor Dr. Ing Bakharudin Yusuf Habibie semasa hidupnya. Nomor 2, apakah teks tersebut adalah jenis eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan beri contoh. Ini bukan ya, karena teks tersebut itu informasinya faktual atau kenyataan dari sang tokoh. Nah, contohnya ditunjukkan di paragraf kedua ya, yang beri sampai 6 berisi cerita masa kecil Habibie hingga dia menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Lalu, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Pesannya adalah kunci sukses B.Y. Habibie ya atau Pak Habibie, yaitu disiplin, semangat yang tinggi, dan juga kerja keras. Nah, kemudian adik-adik coba cermati teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan ada kata yang bercetak miring di sana, ya. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman, ya. Nanti hal yang akan didiskusikan adalah apakah kosakata tersebut sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI? Jelaskan alasannya. Kemudian di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut, lalu kapan kita menggunakan kosakata tersebut ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nanti akan kita masukkan di sini nih. Ya, nah kita baca dulu kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan PUEBI tadi ya. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan acara non-formal ya. Misalnya ngobrol sama teman ya. Nah, tadi cermati lagi ya kosakata non-baku di teks pensil si kecil yang amat penting, lalu isi tabel berikut ya. Jadi ada nomor, kemudian kosakata non-bakunya, lalu arti kata ya. Lalu harusnya yang bakunya seperti apa. Nah, Karina contohkan di sebelah kanan. Nah, ini ada banyak ya adik-adik ya. Ini kalau misalnya adik-adik tergantung ya dimintanya berapa oleh Bapak Ibu guru ya. Yang pertama, gimana sih? Ya. Nah, ini artinya yaitu kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara. Harusnya yang bakunya bagaimana? Bikin, menciptakan sesuatu. Ya, harusnya membuat. Modern, ya. Niren, pakai REN, ya. Sesuatu yang terkini. Harusnya tulisannya seperti ini, modern. Zaman, ya rentang waktu yang menandai sesuatu harusnya zaman.
Dipakai, ya, ini tuh memanfaatkan sesuatu, harusnya dipakai. Gampang, menunjukkan sesuatu yang dilakukan tanpa hambatan, harusnya kita menggunakan mudah. Lalu terus, ya, menunjukkan sesuatu yang terjadi belakangan, ya, kemudian, ya. Dibikin, ya, diciptakan, harusnya dibuat. Ngembangkan, ini meningkatkan sesuatu atau kualitas, harusnya mengembangkan. Buat, ya, buat itu menunjukkan tujuan untuk harusnya. Kemudian hancurkan, ya, ini dari kondisi utuh menjadi bagian yang lebih kecil, harusnya kita pakai menghancurkan. Sama, ya, menyatakan suatu hal bersama hal yang lain, ya, harusnya tuh dengan. Banget, lebih dari yang biasa, sekali harusnya. Lalu kalau nggak ada, nah ini menunjukkan kemungkinan yang akan terjadi. Kalau tidak ada harusnya. Bakal, nah ini menyatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Harusnya kita pakai akan. Waktu lagi, ya, menunjukkan waktu suatu pekerjaan. Harusnya kita pakai saat sedang. Nggak bisa bikin, nah ini menyatakan sesuatu gagal diciptakan, ya, atau harusnya tidak bisa membuat. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya buatlah kalimat menggunakan kosakata baku tersebut. Ya. Nah, yang pertama kan tadi adalah bagaimana, ya. Nah, ini. Ya, yang pertama, nah ini adik-adik boleh tulis ya, di capture karena diamkan sebentar, boleh di capture nanti dituliskan contoh-contoh kalimatnya. Sampai nomor 6 ya. Lalu nomor 7 sampai nomor 12. Ini contohnya. Lalu nomor 13 sampai 17. Ini contohnya. Oke, kita lanjut sekarang ya. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia adik-adik? Nah, kita lihat di sini ada proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Ya, yang pertama ini ada dari gudang, ya. Dari gudang barang-barang disimpan lalu diantar, ya. Diantar kemana? Biasanya diantar ke apa namanya? Oh, ini dari pabrik ya, maaf ini dari pabrik. Lalu setelah jadi ini akan diantarkan ke gudang ya, ini mungkin gudangnya dulu. Di gudang itu nanti mereka akan mencatat pesanan dari berbagai macam apa? Biasanya mungkin dari toko-toko gitu ya yang memesan. Nah, ini lalu dari gudang akan diantar ya ini ke supermarket dan lain sebagainya. Baru kemudian ini akan dijual ecer ya. Diskusikan pertanyaan berikut. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan juga truk kargo. Nah, kita lihat di sini ada diagram, nanti kita masukkan ke sini. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan ya. Nah, yang pertama, nah ini ya. Yang pertama ini adalah yang bagian bahan beragam hasil produksi. Ya, yang pertama bahan makanan, perangkat elektronik, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, dan kendaraan. Ya. Nah, kalau ada transportasi kehidupan masyarakat, distribusi barang-barang kebutuhan menjadi lebih merata, ya. Kemudian harga barang stabil, menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah, mendukung pembangunan, mendukung pemerataan kesehatan. Ya, kemudian kalau tidak ada transportasi, pastinya distribusi barang menjadi tidak merata, harga barang juga jadi mahal, ekonomi masyarakat tidak stabil, menghambat pembangunan, dan kesehatan tidak merata. Ya. Nah, berikutnya, amati kehidupan ekonomi di lingkungan sekitar sekolah adik-adik ya.
buat cerita proses perjalanan suatu benda yang dijual di lingkungan sekitar sekolah, yaitu dari benda tersebut dihasilkan, disebarkan hingga sampai pada adik-adik sendiri. Nah, nanti diceritakan dalam bentuk tulisan atau gambar, buat dengan jelas, rapi, dan menarik. Nah, nanti adik-adik cari apa yang mau adik-adik buat ya. Jadi nanti sesuai dengan yang adik-adik ingin buat. Nah, berikutnya amati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah dibuat di pertemuan sebelumnya. Diskusikan bersama teman untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Tulis di diagram Venn berikut ini. Jadi, yang sebelah kiri nanti rangkaian seri, rangkaian paralel sebelah kanan, lalu persamaannya apa? Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan contohnya. Nah, kelihatan ya. Yang pertama rangkaian seri, dia disusun sebaris, kemudian terdiri dari satu jalur, kemudian hemat kabel, mati satu tapi mati semua ya. Kalau yang paralel dia berderet, terdiri dari 2 atau lebih jalur rangkaian, lalu boros kabel. Kesamaannya adalah untuk menyalakan peralatan listrik, ya seperti lampu, bohlam. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!